Listen to me, daughter. The realm will not accept her, and to secure her claim, she'll have to put your children to the sword. She'll have no choice. You're no fool, and yet you choose not to see it. Video ini lebih ke rangkuman terhadap apa yang udah terjadi di House of the Dragon dari awal hingga episode 7 Driftmark. Tapi daripada gue hanya menerangkan dan mendongengkan cerita House of the Dragon yang sudah jelas, ditambah lagi udah banyak ya alur cerita di YouTube, gue pengen membahas lebih ke sisi why and how konflik di House of the Dragon itu muncul. Terutama fokus terhadap perseteruan antara dua tokoh utama yang sebelumnya adalah sahabat dan kini menjadi musuh. Rhaenyra versus Alicent, The Princess versus The Queen. Kalau kalian klik video ini berarti kita sudah sama-sama ngerti nih kalau sang putri dan ratu dulunya itu adalah teman yang baik banget antara satu sama lain. Tapi sekarang mereka nggak bisa berada di ruangan yang sama karena saling benci. Walau sejatinya mereka itu adalah satu keluarga. Tapi kenapa sih Alicent itu sangat benci sama Rhaenyra? Walau beberapa kali Rhaenyra udah coba make amends, berdamai dengan Alicent, tapi Alicent hatinya sudah membatu kayaknya. Alicent dan Rhaenyra ini keduanya adalah teman dekat sejak kecil, dan bahkan ketika Alicent menikahi ayah teman dekatnya, menurut gue ini agak weird dan aneh banget ya, tapi ya ini universe Game of Thrones. Mereka masih bisa get along menurut gue setelah nikah. Masih bisa saling sapa lah. Alicent pun masih sering belain Rhaenyra, terutama menentang ayahnya sendiri Otto Hightower ketika Otto, Hand of the King, ngeklaim kalau Rhaenyra udah ngewe sama paman kandungnya Daemon Targaryen dan gak perawan lagi, dimana putri mahkota itu diwajibkan perawan, dan hukum ini sepertinya wajib diterapkan bagi keluarga bangsawan di Westeros. Ketika mereka udah dewasa, ketidaksukaan antara satu sama lain itu udah gak bisa ditutup-tutupin lagi. Kelihatan jelas banget, mereka kayak gak tahan berada di satu ruangan yang sama. Jadi menurut gue sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Ketidaksukaan pasangan ini itu ternyata dapat ditelusuri kembali ke belakang. Itu dimulai dari insiden yang mulai melibatkan Sir Criston Cole. Jadi ada apa sih dengan Sir Criston Cole ini? Gue akan jelasin di depan. Silahkan subscribe, like, comment, share. Thank you so much. Alicent membenci Rhaenyra karena sang ratu ternyata diam-diam jatuh cinta dengan Sir Criston Cole. Dan setelah Sir Criston Cole ngaku kalau Sir Criston dan Rhaenyra udah ewelita enak-enak, hati sang ratu itu hancur. Dia merasa dikhianati, terutama setelah Alicent sudah membela Rhaenyra dan Rhaenyra sudah bersumpah atas nama ibunya kalau semua rumor itu bohong, it's a vile accusation, dia bilang. Nah, jatuh cintanya Alicent terhadap Sir Criston itu gak pernah dibilang secara gamblang di TV. Tapi hal ini udah dikonfirmasi sendiri oleh Emily Carey yang memerankan Ratu Alicent muda. Dia bilang begini, Alicent mengalami begitu banyak emosi dan perasaan sekaligus. Itu kata dia ke majalah Variety. Nah, ini tuh menurut dia adalah pengkhianatan. Rhaenyra tidur dengan Sir Criston, padahal saya jatuh cinta padanya dan Anda tahu ini. It's not fair, itu tidak adil. Jadi pernyataan dia ini ya, sebenarnya sebelumnya Alicent itu kayaknya udah bilang nih ke Rhaenyra kalau Alicent itu suka sama Sir Criston. Tapi karena duty, karena tugas kerajaan, Alicent gak punya pilihan untuk menjalin cinta dengan Sir Criston. Sedangkan Rhaenyra yang sebagai putri mahkota malah ngewek sana sini. Tapi kita harus lihat background juga nih dari keluarga Hightower ya. Keluarga Hightower ini bisa dibilang adalah keluarga yang religius. Ibaratnya mereka ini keluarga Katolik taat, atau kalau Muslim itu dari keluarga kiai yang menjunjung kesucian perawan sebelum menikah. Setelah itu ketika the faith of the seven, agama baru itu dikenalkan di seluruh the seven kingdoms, keluarga Hightower ini adalah salah satu yang terdepan untuk memeluk agama ini. Background keluarga religius ini jugalah yang membuat Alicent dan Otto Hightower bergerak sesuai motifnya. Jadi pertama Alicent religius, jatuh cinta sama Sir Criston, ditambah lagi merasa dikhianati oleh Rhaenyra terkait Sir Criston tadi, dan emosional yang terbangun inilah yang menjadi motif dasar kebencian Alicent terhadap Rhaenyra.
Setelah tidur dengan Sir Criston, Rhaenyra memamerkan anak-anak haramnya dengan Sir Harwin. Gak kayak Alicent yang dipaksa menikah dengan pria yang jauh lebih tua yang sebenarnya gak disukai sama dia. Dan akhirnya mereka memiliki anak. Kemudian anaknya juga gak macam-macam, itu the next heir. Kemudian suaminya dia, Viserys, malah ngedukung banget apapun terkait Rhaenyra, bahkan nutupin kebusukannya Rhaenyra termasuk anak haram tadi. Alicent ini kayaknya kepalanya udah ngebul gitu. Ditambah lagi episode ke-7 ini ketika anak-anak dari Rhaenyra itu menyerang Aemon Targaryen, anak ketiga dari Alicent Hightower, sampai bola matanya hilang. Alicent itu langsung ngambil pisau Valyrian Steel karena dia udah gak tahan lagi. Yang menjadi perbedaan ya antara Alicent dan Rhaenyra, Rhaenyra sangat sadar kalau meskipun menjadi putri, dia tuh kemungkinan besar akan menjadi pion dalam permainan kekuasaan. Ini juga yang gak bisa diterima oleh Rhaenyra. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa dia tuh cukup memberontak. Dan sebenarnya gue juga punya kekuasaan nih sebenarnya. Tapi Alicent itu orang yang beda sama Rhaenyra. Dia itu adalah putri yang baik, yang bermain sesuai aturan, lurus, religius, menuruti perintah orang tua. Dan Rhaenyra yang menurutnya kacau balau itu ngebuat si Alicent ini gelisah. Alicent tuh tahu ayahnya adalah seorang politikus, tapi dia mungkin nggak pernah berharap ikutan jadi pion dalam permainan politik. Setelah kematian Ratu Aemma pun, ketika dia menyuruhnya untuk menghabiskan waktu bersama raja, motivasinya itu nggak hilang sebenarnya. Tapi dia nggak percaya dan dia menentang ayahnya. Sebelum itu Alicent pasti mikir kalau dia tuh akan nikahin seorang lord atau menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia sebagai lady di sebuah kastil yang jauh. Tapi dia justru dapatnya lebih dari itu. Alicent terjebak di permainan politik dan dia akhirnya menjadi pemain politik. Dilihat dari luar itu Alicent itu punya segalanya, semua yang diinginkan. Tapi pada kenyataannya dia tuh nggak punya apapun yang bisa ngebuat dia bahagia. Pertama, hilangnya persahabatan Rhaenyra adalah pukulan terbesar sebenarnya bagi Alicent. Karena dia adalah satu-satunya orang nih yang tempat dia curhat. Kemudian dia sebenarnya menginginkan itu kembali, tapi hubungan mereka itu kayak cermin yang udah pecah, yang gak bisa diperbaikin lagi. Sejak Alicent Hightower itu jadi ratu, ayahnya Otto Hightower terus bilang kepadanya bahwa dia tuh punya peran, yaitu menempatkan darah mereka di atas tahta, ngasih keturunan lah untuk si raja. Dan itulah yang ngebikin Alicent ini yakin bahwa ketidakbahagiaannya adalah harga yang harus dibayar untuk anak-anaknya di atas tahta. Ujung-ujungnya si Alicent ini curhat ke orang yang sebenarnya salah ya bisa dibilang, atau mungkin bakal jadi sekutu dia di masa depan, ya ini Larys Strong. Ketika dia ngomong kepada Larys menginginkan ayahnya kembali ke dalam istana karena dia akan berpihak kepadanya, dan akhirnya ini yang menyebabin Sir Harwin dan Hand of the King sebelumnya itu mati kebakar gara-gara si Larys Strong ini. Dan sebelumnya juga dipicu sama omongannya si Alicent dan kebutaan Viserys yang disengaja terhadap anak nggak sah dan cucunya yang haram itu dianggap oleh Alicent itu sebagai penghinaan dan pengabaian terhadap si Alicent gitu. Viserys manggil dia dengan sebutan nama Aemma di forum. Ini salah banget sih si Viserys. Terlepas dari apapun alasannya itu, Alicent itu sebenarnya sudah memenuhi tugasnya sebagai istri yang baik. Dia selalu siap sedia 86 di setiap panggilan. Walau hanya sekedar untuk ngewek doang, sebenarnya dia datang loh. Jadi ya Alicent itu udah mati-matian. Alicent tuh juga berhasil ngasih dia ahli waris. Nah sebagai seorang wanita tuh dia mungkin tahu kalau dia tuh gak jatuh cinta sama Viserys, tapi dia tetap maksain gitu. Ini penghinaan bagi si Alicent karena nama itu tuh rasa hormat. Ditambah lagi ketika ada perseteruan antara sepupu-sepupu ini yang anak-anak kecil yang berantem ini, menurut gue Alicent melihatnya sebagai representasi dirinya dan anak-anaknya itu diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 di sini. Dia ngelihat kesia-siaan kerja kerasnya selama bertahun-tahun ketika dirinya hanyalah pion dalam permainan politik yang tidak bisa dia menangin. Kemudian dia menuntut mata ganti mata, bukan hanya keadilan untuk putranya sebenarnya, tapi untuk dia juga. Dia ingin pertanggungjawaban atas semua yang telah dia laluin. Dan Rhaenyra sebenarnya
nggak bertanggung jawab siapa yang terjadi terhadap Alicent. Tapi semua masalah itu bermula ketika kenapa si Rhaenyra itu licin banget, dan itu yang bikin Alicent Hightower itu benar-benar benci banget sama si Rhaenyra. Si Alicent ini juga pengantin anak-anak yang depresi sebelumnya, nggak pernah punya bimbingan atau dukungan emosional yang tepat, dan terus-menerus dimanipulasi atau diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya, nggak akan menciptakan kepribadian yang sehat. Jadi ini sih yang akan menjadi cikal bakal villain di sini. Mungkin Alicent nggak akan segila Cersei Lannister, gue nggak tahu ke depannya gimana. Tapi nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Ini adalah universe dari Game of Thrones, dan kita tahu kalau endingnya nggak akan bahagia nanti di ending. House of the Dragon jelas udah nambahin, menurut gue, lebih banyak personal backgrounds bagi karakter-karakternya, dan ini yang membuat House of the Dragon so far sejauh ini sedikit berbeda dengan Game of Thrones. Bye bye, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Ciao.